Halo semuanya, kembali lagi di channel Kode Awan. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan lagi series belajar competitive programming lagi. Masih dengan platform yang sama, yakni platform LeetCode dengan study plan yang masih sama, yakni LeetCode 75 atau Blind 75. Oke, kita langsung saja kita masuk ke subtopik berikutnya, yakni dengan subtopik yang berjudul stack. Bagi yang belum tahu, stack itu seperti data struktur yang nantinya kita akan menggunakan prinsip first in last out seperti itu ya kalau tidak salah ya, tapi nanti saya akan taruh definisinya di video ini. Oke, langsung saja kita ke problem selanjutnya, yakni dengan judul removing star from a string. Oke, dengan kesulitan medium. Langsung saja ke soalnya. Oke, jadi di sini kita diberikan string bernama S yang berisikan stars atau bintang ya, simbol bintang. Kemudian di satu operasi kita bisa memilih star di S dan meremove atau menghapus elemen yang bukan star di kirinya seperti itu, dan juga kita akan meremove starnya. Oke, seperti itu aku harap kalian mengerti. Kemudian di sini kita disuruh mereturn string di saat semua star itu sudah di remove, dan juga ini ya yang di karakter di left starnya juga di sebelah kiri star. Nah, oke. Di sini kita diberikan note bahwa input itu operasi di input itu pasti bisa atau pasti always possible ya. Dan juga di sini kita bisa diperlihatkan bahwa hasil stringnya itu akan selalu menjadi unik. Oke. Oke, di sini misalkan kita berikan pada example 1 nih ya, kita berikan string S seperti ini. Oke. Maka outputnya kan Liko seperti itu ya, karena di sini bisa kita lihat di sini ada dua bintang. Nah, dua karakter yang di kiri ini akan diambil oleh dua bintang, begitupun dia. Jadi keempat ini akan hilang. Itu. Kemudian D dan bintang ini juga hilang. Jadi yang tersisa itu hanya L, E, kemudian C, O, E. L, E, C, O, E. Oke. Nah, sama seperti yang example kedua ini, bisa kita lihat iris ini kan berjumlah 5 karakter. Nah, kebetulan bintang ini juga 5 karakter. Jadi 5 elemen ke kiri itu dihapus, begitu juga dengan bintangnya, maka output di sini kosong seperti itu ya. Oke, kita langsung saja ke solusinya. Oke, solusinya seperti nama subtopiknya, yaitu menggunakan stack ya. Itu tagarnya menggunakan stack. Jadi sini kita akan menggunakan stack di C++. Oke. Cara membuat stack itu gampang, tinggal stack. Dan di sini kita deklarasikan tipe data apa sih isi dari stack ini. Oke. Sini isinya char ya. Karena kita akan melakukan loop di string S ini. Itu mungkin namanya pool seperti ini. Oke, di sini saya akan mulai untuk melakukan loop di string S-nya seperti biasa, integer I itu 0, kemudian I itu kurang dari length-nya. Kemudian I kita jangan lupa increment. Oke, di sini. Apa sih yang saya lakukan di sini? Nah, jadi ide dari solusi saya di problem kali ini itu simple. Untuk lebih jelasnya saya akan tulis di auto draw ini. Nah, stack itu ibaratnya seperti ini. Seperti sebuah gelas ya, seperti gelas yang di dalamnya itu seperti array, seperti ini. Seperti ini. Nah, misalkan kita akan memasukkan satu elemen ke sini. Misalkan kita akan masukkan satu elemen ke sini, elemen pertama. Maka dia akan di sini. Misalkan elemennya ini di sini misalkan L ya. L, misalkan kita masukkan L. Jadi di sini L. Seperti itu. Kita bisa mengepushnya ke dalam stack. Kemudian bila kita tambah lagi, dia akan di sini, misalkan E di sini. Nah, bila kita akan mengaksesnya, kita hanya bisa mengakses yang paling atas saja, yang E. Tidak bisa kita langsung mengakses yang L atau yang di bawahnya. Jadi untuk mengaksesnya kita bisa pop, ada fungsi yang bernama pop di stack ini.
dan dia akan mengembalikan nilai di paling atas, yakni E. Oke. Seperti itu. Itu awalnya. Itu garis besarnya, dan saya akan lanjutkan dulu. Nah, di sini saya akan melakukan kondisi di mana jika S di indeks I itu sama dengan bintang, maka kita akan poolnya kita akan pop, atau kita akan buang ya, kita akan keluarkan dia dari stacknya jika S ini bernilai bintang di indeks I. Kenapa seperti itu? Nah, kita lihat kan, dan kita tulis else. Nah, bila dia bukan bintang ya, atau bila nilainya itu non star seperti itu, maka di sini saya akan push. Yakni SI-nya. Jadi idenya di sini, bila kita mengecek di string S itu nilainya itu bukan bintang atau bukan simbol bintang, maka kita akan masukkan ke sini. Nah, misalkan kita lihat di sini di contoh sampel pertama, LIIT dia akan masuk ke stacknya. Sini akan LIIT. Di sini L akan masuk seperti ini. Lead seperti itu ya. Lead akan masuk ke stacknya. Nah, kemudian setelah perulangan berikutnya, S di indeks I itu kan bernilai bintang atau simbol bintang. Maka poolnya di sini saya akan pop atau saya akan keluarkan seperti itu. Jadi bintangnya itu tidak saya akan masukkan, namun yang saya lakukan itu hanya mengeluarkan stack yang paling atas ini. Nah, jadi ini saya akan hapus atau saya akan buang yang T ini. Karena elemen yang C di S ini merupakan bintang. Situ. Maka sisanya yang ada di stack itu cuma LEE. Seperti itu. Sama kan harusnya dengan penjelasan di operasi ini. Nah, jadi kita menghilangkan elemen yang di kiri. Itu. Ini akan hilang. Maka sisanya LEE. Di sini. Nah, kemudian di perulangan berikutnya setelah kita ngecek ini kan kita dapat bintang juga. Kita dapat bintang lagi. Jadi kita tinggal mengepop yang di atasnya lagi. Atau kita akan membuang yang di atasnya lagi. Jadi perulangan setelah bintang kan bintang lagi. Maka ini akan hilang. Oke, jadi sisanya LE seperti itu. Dan bisa kita lanjutkan lagi. Code. Di sini code ini non star ya. Jadi kita masukkan sini. Sini akan C, O, dan juga D. Itu akan masuk ketiganya. Dan di sini kita lihat ada bintang. Nah, elemen yang paling di atas atau yang D ini kan kita hapus. Sini kan kita hapus. Maka yang tersisa itu hanya LECO. Kemudian yang terakhir E, LECOE. E karena dia bukan bintang, maka tinggal kita masukkan di sini. E. Jadi sisanya itu LECOE. Sama ya, seperti outputnya. Oke, dan kita dapatkan ini. Bagaimana sih cara kita merubah stack ini yang bernilai dari bawah ke atas tuh LCOE. Kita akan ubah menjadi string. Karena bisa kita lihat di sini, kita dimintai return dalam bentuk string. Nah, caranya itu gampang. Kita menggunakan while. Jadi, jika pool itu tidak empty, ini. Nah, sini ada tanda negasi yang berarti pool empty ini jika dia empty maka dia akan true seperti itu ya. Maka dengan tanda ini maka dia akan false seperti itu. Jadi intinya kita cek apakah pool itu belum kosong. Nah, jika belum kosong maka kita akan lakukan operasi sebentar. Saya akan buat variabel stringnya di sini yang bernama answer. Mungkin berisi kosongan seperti ini. Nah, maka di sini answer di sini saya akan tambahkan dengan pool top atau nilai yang di atas. Nah, fungsi function top ini berguna untuk mengembalikan nilai
di stack yang paling atas. Seperti itu. Dan setelah itu saya akan tinggal poolnya kita pop atau kita hapus. Karena yang paling atas sudah dimasukkan ke variabel answer. Seperti itu. Oke, misalkan ulang ya yang baru. Nah, misalkan di sini kita cek dari paling atas kan stacknya. Nah, stack itu kan urutannya dari paling bawah ya. Tapi kita tidak bisa akses yang paling bawah. Jadi kita harus akses yang dari paling atas seperti ini, dari top ya. Misalkan di sini nilainya itu E dan lain-lainnya di bawahnya. Jadi kita ambil yang E ini terlebih dahulu, kita masukkan ke variabel answer. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita masukkan ke variabel answer atau kita tambahkan, kita akan pop ini atau kita hapus ini. Nah, begitu juga selanjutnya, maka dia akan di sini yang menjadi top, kemudian kita akan masukkan ke answer lagi, kemudian kita akan hapus. Kita masukkan answer lagi, kita akan hapus. Nah, setelah selesai, setelah stacknya ini habis, maka string yang dibentuk di variabel answer itu akan terbalik ya. Benar tidak? Karena kita mengambil dari atasnya atau dari topnya ya. Jadi kita ambil dari E, kemudian O, C, E, L. Maka variabel answer itu akan bernilai E, O, C, E, L. Seperti ini. Terbalik ya. Nah, setelah kita dapatkan semua nilainya, jadi kita tinggal kita reverse dari ini. Maka dengan kita reverse ini, kita seharusnya mendapatkan hasil yang diharapkan atau likoi seperti itu. Oke, setelah kita lakukan ini, tinggal kita reverse, kita gunakan fungsi string, kita masukkan iteratornya. Ini answer begin dan juga answer end. Setelah kita reverse, tinggal return answernya. Oke, harap kalian mengerti ya. Jika belum mengerti, harap bisa ditanyakan di kolom komentar. Langsung saja kita run. Oke, accepted ya. Kita tinggal submit. Oke, bisa kita lihat ya. Accepted, namun waktunya itu memang tidak terlalu efektif ya. Mungkin ada cara yang lain yang saya tidak tahu. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini saja. Jangan lupa di like, komen, di subscribe karena saya akan terus mencoba untuk konsisten mengupload video belajar kompetitif programming setiap harinya. Oke. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.